Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Syalfadila, saya dari kelas 2M NPM 120020450. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi. Di sini saya akan memaparkan tentang penerapan aktivitas bisnis internasional pada PT ADES Alfindo Putra Setia yang telah ditugaskan oleh Ibu Tiara Mutiarsi SEMM. Latar belakang yang diambil dari PT ADES Alfindo Putra Setia itu, pertumbuhan pesat wilayah perkantoran akan sangat mempengaruhi penggunaan sumber daya yang akan memberikan perubahan sosial dan dampak lingkungan masyarakat. Penggunaan sumber daya air, kertas, dan plastik sangat dipengaruhi oleh gaya hidup masyarakatnya. Indonesia merupakan penyumbang limbah plastik terbesar. Limbah ini meliputi limbah botol, kantong plastik, serta zat-zat sisa makhluk hidup lainnya. Penggunaan rata-rata kantong plastik orang Indonesia sekitar 100 lembar per tahunnya, di mana dalam sehari mencapai 4.000 ton dengan perkiraan konsumsi 100 miliar kantong plastik per tahun, diambil dari kompasania.com. Kesadaran masyarakat yang kini mulai menyadari akan pentingnya kelestarian lingkungan telah mengubah cara pandang dan pola hidup dari manusia dan para pelaku usaha. Permasalahan lingkungan dan kesehatan yang secara langsung dan tidak langsung diakibatkan oleh aktivitas manusia, baik di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, pertanian, ekonomi, dan bisnis, telah menjadi isu di semua kalangan. Semakin pentingnya pelestarian dicetuskan oleh adanya kekhawatiran besar dengan kemungkinan terjadinya bencana lingkungan hidup yang mengancam bukan hanya kesehatan, namun sampai pada kelangsungan hidup manusia dan keturunannya. Masalah-masalah tersebut menjadikan niat pemikiran para pelaku bisnis berubah. Hal tersebut bisa saja merupakan suatu peluang atau ancaman bagi para pelaku bisnis. Pelaku bisnis yang pintar akan menjadikan isu lingkungan tersebut menjadi suatu peluang untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Produsen ADES dalam operasionalnya harus dapat mengombinasikan aspek-aspek buaran marketing mix pemasaran yang terdiri dari produk, harga, promosi, dan distribusi untuk meningkatkan market share-nya. Produk ADES air minum tersebut tersedia dalam 3 ukuran kemasan PET, yaitu ada 300 ml, 600 ml, dan 1500 ml. Untuk air kemasan ukuran 600 ml, harga ecernya yaitu Rp3.600. ADES telah melakukan co-branding dari PT Akasawira International Tbk menjadi PT Coca-Cola Amatil Indonesia. Kemudian dalam kemasan hijaunya, ADES tidak sebagai produk yang menginspirasi konsumennya untuk memulai sebuah langkah kecil yang memberikan perubahan, yaitu mengurangi penggunaan plastik pada botol serta mengajak konsumennya untuk memulai sebuah langkah kecil bagi lingkungan melalui 3 tahap yang mudah, yakni pilih, minum, dan remukan, yang diambil dari healthcompass.com. Promosi yang bertemakan Go Green menjadikan salah satu alat untuk menarik perhatian di tengah isu global warming yang telah beredar di masyarakat dunia saat ini. Air mineral dalam kemasan ADES mudah didapatkan di toko-toko, minimarket, dan tempat umum lainnya. Strategi pemasaran ini sangat membantu masyarakat untuk mengenal produk ADES yang tergolong pendatang baru dalam dunia bisnis air minum dalam kemasan. Produk ADES merupakan produk yang menjalankan proses green marketing dalam menjalankan usaha bisnisnya. Strategi green marketingnya lebih mengutamakan pada kemasan botol yang dengan mudah dapat diremukan dengan tagline-nya yaitu langkah kecil memberikan perubahan. Hal ini pastinya akan mendorong minat masyarakat untuk ikut turut dalam pelestarian lingkungan. Sumbernya yaitu dari www.coca-cola.co.id. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang profil bisnis dari PT ADES Alfindo Putra Setia. Yang pertama itu ada
Sejarah dari PT Ades Alvindo Putra Setia yang berada di DKI Jakarta. Akasa Wira Internasional Tbk, dahulunya Ades Water Indonesia Tbk. Ades didirikan dengan nama PT Alvindo Putra Setia pada tahun 1985 dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1986. Kantor pusat Ades berlokasi di Perkantoran Hijau Arkadia, Jalan Letjen TB Simatupang, Kopling 88, Jakarta, Indonesia. Pada saat ini, PT Ades Alvindo Putra Setia mempunyai 4 pabrik yang berlokasi di Cibinong, Bogor, Semarang, Medan, dan Bali. Pada bulan Mei 1994, PT Ades Alvindo Putra Setia melakukan penawaran sahamnya pada masyarakat luas. Pemegang saham PT Ades Alvindo Putra Setia yaitu 90% PT Gunawan Putra Sepakat, 5% PT Effendi Teks Indo, dan 5% PT Mandra Purna Aditama. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan Ades adalah industri air minum dalam kemasan, industri roti dan kue, kembang gula, makaroni, kosmetik, dan perdagangan besar. Kegiatan utama PT Akasa Internasional adalah bergerak dalam bidang usaha pengelolaan dan distribusi air minum dalam kemasan, serta perdagangan besar produk-produk kosmetika. Produksi air minum dalam kemasan secara komersial dimulai pada tahun 1986, sedangkan perdagangan produk kosmetik dimulai pada tahun 2010 dan produksi kosmetika dimulai pada tahun 2012. Pabrik pengelolaan air minum dalam kemasan berlokasi di Jawa Barat dan pabrik produk kosmetik berlokasi di Pulau Gadung. Adapun pencapaian pada PT Ades Water Indonesia Tbk pada 2010 itu sebagai berikut. Yang pertama ada guna mendukung program pemerintah menghemat penggunaan energi perseroan berhasil mengurangi penggunaan listrik, bahan bakar minyak, dan gas. Yang kedua yaitu Perseroan merupakan perusahaan di bidang industri air minum dalam kemasan atau singkatan dari AMDK yang menerapkan standar kualitas berdasarkan ketentuan yaitu Standar Nasional Indonesia pada tahun 2006. Yang ketiga yaitu di bisnis air minum dalam kemasan, Perseroan berhasil mengoptimalkan penggunaan air untuk proses produksi. Dan sisa air hasil produksi diolah kembali untuk kemudian digunakan untuk keperluan lainnya, seperti pembersihan fasilitas produksi dan pertanaman sehingga meminimalkan air yang tidak tercapai. Yang keempat yaitu Perseroan berhasil meraih sertifikat standar mutu ISO yang merupakan standar untuk sistem manajemen keamanan pangan dan sertifikat standar mutu OHSAS. Yang kelima yaitu ada Perseroan berhasil meraih sertifikat standar mutu ISO yang merupakan standar untuk sistem manajemen keamanan pangan dan sertifikat standar mutu OHSAS yang merupakan standar untuk sistem manajemen kesehatan dan keamanan kerja. Yang kelima yaitu Perseroan berhasil mencapai angka 0 dalam kriteria kecelakaan yang mengakibatkan hilangnya waktu kerja di tahun 2010. Angka yang sama dicapai Perseroan pada tahun 2009. Oke, setelah tadi sudah memaparkan tentang sejarahnya, sekarang yaitu ada strategi dan program pendukung serta pencapaian kinerja perusahaan. Ada 5 tahap pada strategi dan program pendukung serta pencapaian kinerja perusahaan. Di antaranya yaitu tahap pertama ada tahap input stage, yaitu dengan mengidentifikasi atribut faktor internal dan eksternal yang berpengaruh pada penjualan produk Ades. Yang kedua yaitu tahap atribut faktor tersebut dimasukkan dalam matriks internal faktor evaluation dan matriks eksternal faktor evaluation. Kemudian masing-masing faktor diberi bobot dan rating. Tahap ketiga yaitu ada matching state, di mana skor tersebut dimasukkan dalam matriks eksternal atau internal
untuk mendapatkan posisi perusahaan. Lalu dibuat alternatif strategi untuk masing-masing tipe strategi dengan menggunakan matriks SWOT. Yang keempat yaitu ada tahap untuk memilih strategi utama, yaitu decision state, di mana strategi-strategi yang telah didapatkan dimasukkan dalam matriks Quantitative Strategic Planning Matrix yang disingkat dalam QSPM, yang kemudian masing-masing strategi diberi skor daya tarik pada tiap atributnya dan kemudian dijumlahkan. Hasilnya dari masing-masing atribut faktor diperoleh skor untuk matriks IFE sebesar 2479 dan skor pada matriks EFE sebesar 3158, dan didapatkan posisi perusahaan berada kuadran 2, yaitu keadaan grow dan build, sehingga strategi yang cocok dijalankan adalah market penetration, product development, dan forward integration, yang kemudian dibuat alternatif strategi dengan matriks SWOT. Yang terakhir yaitu ada tahap matriks QSPM. Didapatkan skor untuk strategi market penetration sebesar 5.633, maka strategi utama yang akan dijalankan perusahaan yaitu market penetration, yaitu dengan melakukan kegiatan promosi melalui media sosial, kemudian bekerja sama dengan pemerintah, instansi, maupun komunitas untuk menjadi sponsor acara, dan mendisplay lebih banyak produk ADES dengan meletakkan ADES pada titik tertentu di toko menggunakan rak milik ADES sendiri yang didesain dengan menarik. Kemudian, menjaga dan meningkatkan loyalitas konsumen dengan memberikan promosi-promosi yang menarik seperti hadiah di balik tutup botol dan adanya promosi buy one get one free. Selanjutnya yaitu ada produk perusahaan dari PT ADES Alvindo Putra Setia. Perusahaan memulai produksi air minum dalam kemasan secara komersial pada tahun 1986 dengan merek ADES dan Vika. Perseroan mengeluarkan produk baru yaitu produk air minum dalam kemasan merek ADES dengan kemasan baru di tahun 2004. Sebuah perusahaan patungan antara Nestle dan Refreshment. Di tahun 2007, Perseroan mengeluarkan produk air minum baru dalam kemasan galon dengan merek Vika Royal untuk menggantikan produk ADES yang penggunaan mereknya telah berakhir setelah perjanjian lisensi antara Perseroan dan The Coca-Cola Company tidak diperpanjang. Proses produksi diawali dengan pengambilan air dari sumber air, kemudian diisi dengan tangki penyimpanan satu pada pabrik pengolahan, serta melalui strainer guna penyaringan benda-benda kasar yang terbawa. Selanjutnya, proses produksi dilakukan melalui berbagai penyaringan secara bertahap, baik secara mekanikal maupun dengan menggunakan bahan pembantu seperti pasir dan karbon untuk menghilangkan partikel-partikel yang terbawa di samping worms, rasa dan bau. Proses penyaringan ini belum dapat memastikan air tersebut telah siap digunakan. Untuk itulah dilakukan ozonisasi serta penyinaran dengan ultraviolet untuk proses desinfeksi dan sterilisasi. Setelah melalui proses di atas, air dipompa ke dalam kemasan masing-masing melalui tangki gravity. Untuk selanjutnya, pengisian dilakukan dengan menggunakan mesin-mesin modern yang sedapat mungkin menghindari kontak secara langsung antara pekerja dengan air. Proses ini menghasilkan produk air minum dalam kemasan yang higienis dan memenuhi persyaratan Departemen Republik Indonesia dan standar industri Indonesia untuk produk minuman dalam kemasan.
Oke, selanjutnya ada penerapan bisnis internasional pada PT Ades Alvindo Putra Setia. Perusahaan ini telah melakukan ekspor kepada Singapura dan Australia. Pada bulan November 1993, perusahaan ini mengambil alih PT Pamarga Indo Jatim yang merupakan gerak sama pada perusahaan Ades. Di bawah kendali Presiden Tuan Supendi, perusahaan telah melakukan perjanjian pembelian dan kerjasama dengan menjual merek dagang produk-produknya seperti Ades, Deska, dan Visa melalui proses produksi dan pemasaran pada PT Coca-Cola Company di Amerika Serikat. Lewat kerjasamanya dengan Coca-Cola, perusahaan Ades juga mendapat bantuan akses jaringan internasional seperti kegiatan pemasaran, teknis, dan sumber daya manusia. Nah, selanjutnya ada BMC nih. BMC itu bisnis model kanvas pada PT Ades Alvindo Putra Setia. Oke, yang pertama itu ada key partner. Key partner itu daftar perusahaan atau pemasok yang mungkin diperlukan untuk menjalankan bisnis. Yang pertama itu ada buyer atau pembeli dan supplier. Yang kedua ada key activities. Semua aktivitas yang berkaitan dengan produk bisnis, yaitu yang pertama ada pemilihan supplier air, yang kedua proses produksi, yang ketiga ada penjualan. Lalu yang ketiga lanjut ada value proposition. Value proposition sendiri yaitu dasar untuk bisnis atau produk menjadi pembeda antara usaha dan usaha yang lain. Yang pertama itu ada mempunyai kreativitas dan inovasi dalam menciptakan sebuah produk yang berkualitas. Yang kedua, ada bahan-bahan yang digunakan untuk membuat produk dipilih yang berkualitas. Yang ketiga, ada penggunaan teknologi yang modern. Lanjut, ada customer relationship. Customer relationship yaitu cara untuk menjalin hubungan dengan pelanggan. Itu dampaknya sangat baik untuk penjualan. Yang pertama itu ada penjualan secara online maupun offline. Yang kedua itu ada diskon buy one get one. Yang ketiga ada promosi. Selanjutnya ada customer segment. Customer segment itu praktik membagi basis pelanggan menjadi kelompok-kelompok individu yang serupa dalam kategori tertentu. Seperti yang pertama itu ada tempat umum, yang kedua ada supermarket, yang ketiga ada minimarket, dan yang keempat ada toko-toko grosir dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu ada key resources, yaitu sumber daya yang dibutuhkan bisnis untuk menjalankan bisnis. Seperti yang pertama ada bahan baku yang berkualitas, yang kedua ada memakai desain yang berbeda dengan yang lain, seperti mereknya itu berbeda, dan yang ketiga alat dan peralatan lainnya untuk mengolah air minum tersebut. Selanjutnya ada channel. Channel sendiri itu sebagai media atau sarana yang dapat dipakai untuk menyebarluaskan info tentang produk atau jasa yang sedang ditawarkan. Seperti yang pertama ada media online, yang kedua bekerja sama dengan pemerintah, kemudian yang ketiga menjadi support atau sponsor pada acara. Lanjut yaitu cost structure. Cost struktur ini skema finansial yang membiayai operasional bisnis. Yang pertama ada bahan baku, yang kedua ada gaji karyawan, yang ketiga ada biaya operasional, dan yang keempat ada biaya perawatan. Biaya perawatan itu seperti peralatan-peralatan yang harus dirawat setiap
minggunya atau setiap bulannya. Selanjutnya yang terakhir ada revenue stream, yaitu sumber bisnis dalam mengelola pendapatan dari sebuah atau dari suatu pelanggan. Yang pertama ada pemasukan, penjualan air minum Ades, dan yang terakhir yang kedua itu ada hasil dari menjadi sponsor di acara-acara tertentu. Oke, dan yang terakhir itu ada analisis SWOT pada PT Ades Alvindo Putra Setia. Analisis SWOT adalah metode analisis perencanaan strategis yang digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi lingkungan perusahaan, baik lingkungan eksternal dan internal, untuk suatu tujuan bisnis tertentu. Yang pertama ada strength, yaitu kekuatan. Air mineral Ades banyak digunakan di rumah tangga, hotel, kantor, dan beberapa tempat umum. Air minum dalam kemasan Ades menggunakan beberapa saluran promosi lainnya, seperti TV, koran, dan radio. Oke teman-teman, saya akan memberikan salah satu iklan dari produk air minum Ades. Kualitas air menentukan kualitas hidup kita. Dari kebaikan alam, kami berikan yang terbaik. Dibuat dengan sistem penyaringan sempurna untuk menghasilkan kemurnian air minum yang baik untuk kita, yang baik untuk bumi tercinta. Ades, cintai air, cintai hidup. Yang menekankan promosinya pada lingkungan, sehingga yang didapatkan masyarakat saat ini akan berdampak pada semakin besarnya untuk melakukan pembelian produk Ades. Air mineral dalam kemasan Ades itu sangat mudah didapatkan di toko-toko, di minimarket, dan tempat umum lainnya. Strategi pemasaran ini sangat membantu masyarakat untuk mengenal produk Ades yang tergolong pendatang baru dalam dunia bisnis air minum dalam kemasan. Selanjutnya yaitu ada weaknesses, yaitu kelemahan. Kualitas air minum Ades masih kalah saing dengan produk lain, salah satunya dengan produk air minum Aqua. Dari segi rasa, kesegaran, Aqua lebih unggul dibandingkan dengan Ades. Dan harga air minum dalam kemasan Ades itu terbilang mahal dibandingkan dengan rata-rata harga air minum dalam kemasan yang ada di pasaran. Pasaran Ades harus mampu membuahkan hasil positif bagi pelanggan. Selanjutnya ada opportunity, yaitu peluang. Air minum dalam kemasan Ades menggunakan beberapa saluran promosi, antara lain yaitu ada TV, koran, dan radio yang menekankan promosinya pada lingkungan. Langkah kecil yang digunakan pada iklan Ades itu untuk go green, yaitu pilih, minum, dan remukan. Pilih air mineral Ades, minum, dan nikmati tegukan kesegarannya, serta remukan botol yang memiliki sedikit ruang pada tempat sampah. Promosi yang bertemakan Go Green menjadikan salah satu alat untuk menarik perhatian di tengah isu global warming yang tengah beredar di masyarakat dunia saat ini. Kemudahan yang didapatkan masyarakat saat ini akan berdampak pada peluang yang semakin besar untuk melakukan pembelian produk Ades. Produsen Ades dalam operasinya harus dapat mengkombinasikan aspek-aspek bauran marketing mix pemasaran yang terdiri dari produk, harga, promosi, dan distribusi untuk meningkatkan market share-nya. Yang terakhir itu ada threats atau ancaman. Harga eceran air minum Ades terlalu tinggi jika dibandingkan dengan produk lainnya. Harga eceran Ades yang 600 ml itu Rp3.600.000, sedangkan produk pesaing salah satunya Aqua sebagai penguasa pasar harga ecernya itu hanya Rp3.300.000. Sehingga Ades terkesan menjadi air mineral kemasan yang mahal, dan promosi yang jarang dilakukan oleh Ades membuat Ades kurang dikenal oleh masyarakat luas. Banyaknya merek produk yang dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan air minum dalam kemasan
atau singkatan dari AMDK di Indonesia, menambahkan fakta begitu kuatnya persaingan yang ada di dunia industri tersebut untuk menjadikan brand produk mereka yang terbaik atau top brand guna memperkuat dan memperluas bisnisnya. Nah, oke teman-teman, jadi tadi ada sebuah pemaparan yang telah saya berikan terhadap penerapan bisnis internasional di PT ADES Alvindo Putra Setia. Dari kesimpulan yang saya ambil tadi, yaitu PT ADES Alvindo Putra Setia itu berdiri pada 1985 dan mulai beroperasi secara komersial itu pada tahun 1986 dengan merek dagang ADES dan Vika. Lewat kerjasamanya dengan Coca-Cola, perusahaan ADES juga mendapat bantuan seperti akses jaringan internasional, seperti kerjasama dengan kegiatan pemasaran, teknis, dan sumber daya manusia. Lalu perusahaan ADES juga melakukan promosi seperti di media sosial, kemudian bekerja sama dengan pemerintah, instansi, maupun komunitas untuk menjadi sebuah sponsor di acara tertentu. Untuk menjaga loyalitas konsumen dengan memberikan promosi-promosi yang menarik seperti ada hadiah di balik tutup botol dan melakukan ada promosi buy one get one. Kemudian ada saran untuk PT ADES Alvindo Putra Setia, yaitu harga air minum dalam kemasan ADES itu lebih dipertimbangkan kembali untuk mencapai target pemasaran yang meningkat karena produk ADES ini jarang sekali dijumpai di warung-warung atau di toko-toko kecil tersebut, dan promosi ADES itu lebih ditingkatkan lagi dan promosi ADES itu lebih diperbanyak kembali untuk iklan-iklannya karena jarang sekali dijumpai di TV atau di media sosial lainnya, karena sekarang ini lebih banyak menggunakan media sosial. Oke, terima kasih. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.